Halo, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Kali ini kita akan belajar tentang laporan keuangan dan evaluasi perkembangan usaha. Materi ini akan kita bahas dalam beberapa bagian. Pada bagian yang pertama ini, secara khusus kita akan bahas tentang laporan keuangan. Nah, setiap orang yang mengelola suatu usaha pasti menginginkan agar usahanya berhasil dan kemudian berkembang dengan baik. Untuk itulah, maka dibutuhkan laporan keuangan yang matang, teliti dan valid, sehingga setiap tahap perkembangan bisa diketahui dengan pasti. Demikian juga dalam usaha retail atau usaha eceran. Laporan keuangan beserta evaluasinya sangat diperlukan dan digunakan sebagai pedoman ke arah mana perusahaan akan dikembangkan. Setiap catatan tentang keuangan pasti sangat diperlukan. Demikian pula yang menyangkut tentang penerimaan dan pengeluaran, karena akan bermuara pada perhitungan keuntungan perusahaan dalam suatu periode ke periode berikutnya. Laporan keuangan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi keuangan dalam sebuah instansi bisnis. Laporan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil dari proses akuntansi dan digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal dan dapat digunakan untuk menilai prestasi serta kondisi ekonomi dari suatu perusahaan. Nah, dengan melihat penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kedua, menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu. Tiga, menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan manajemen serta pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dikelolanya atau dipercayakan kepada pengelola tersebut. Accounting Principles Board Statement mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Nah, tentang tujuan khusus laporan keuangan, yaitu menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan tersebut. Nah, kemudian tujuan umumnya adalah 1. Memberikan informasi yang dapat dipercaya, yaitu tentang sumber kekuatan ekonomi dan kewajiban bisnis untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian, pendanaan dan investasi, evaluasi kemampuan untuk memenuhi komitmen, dan menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhan usaha. 2. Memberikan informasi tentang sumber daya bersih dari kegiatan usaha yang demi menyelesaikan kewajiban kepada karyawan, investor, kreditur, pemerintah, dan bisnis untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang. 3. Memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. 4. Memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi yang relevan
dengan kebutuhan pengguna laporan. Kemudian, tentang tujuan kualitatif. Tujuan kualitatif yang pertama adalah relevansi, yaitu pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan terbesar untuk memberikan bantuan kepada pengguna dalam keputusan ekonomi mereka. 2. Dapat dimengerti, maksudnya jelas dan mudah dipahami. 3. Dapat diverifikasi, artinya bahwa hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 4. Netral, maksudnya informasi akuntansi ditujukan kepada umum, bukan hanya kepada pengguna tertentu atau untuk kepentingan tertentu. 5. Ketepatan waktu, yaitu bahwa komunikasi informasi lebih awal sehingga dapat menghindarkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, tujuan kualitatif yang keenam, yaitu komparatibilitas. Bahwa laporan harus memiliki daya banding, di mana perbedaan yang terjadi bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi yang ditetapkan. Dan yang ketujuh, yaitu kelengkapan. Laporan yang sudah dilaporkan secara wajar serta memenuhi persyaratan kualitatif yang lain. Nah, mari kita lihat dan perhatikan contoh laporan keuangan ini. Ini adalah laporan rugi laba. Dalam laporan tersebut bisa dilihat bagaimana relevansi, kejelasan, serta dapat diverifikasi oleh siapapun yang membaca laporan ini. Kita juga bisa lihat bagaimana perbandingan laporan dalam 2 periode akuntansi yang ditampilkan. Dalam laporan ini juga memperlihatkan berapa besarnya pendapatan, beban, laba atau rugi, serta beban pajak yang harus dibayar. Di awal tadi sudah dibahas bahwa laporan keuangan memberikan informasi kepada berbagai pihak. Lalu apa manfaatnya bagi para pihak tersebut? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, bagi investor. Laporan keuangan diperlukan untuk mengambil keputusan apakah harus membeli, menjual, atau menahan investasi mereka karena pertimbangan keuntungan. Kemudian, bagi karyawan. Karyawan memerlukan informasi yang berhubungan dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga dalam hal kemampuan membayar gaji, memberikan jaminan pensiun, serta berbagai tunjangan yang harus diterima oleh karyawan. Kemudian, bagi pemberi pinjaman atau kreditur, laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam membayar atau melunasi kewajiban atau hutang-hutangnya. Kemudian, bagi pemasok atau supplier, dalam hal ini bisa juga disebut kreditor kalau tidak langsung dibayar untuk barang yang dipasoknya. Maka mereka ingin mengetahui berapa jumlah terhutang yang jatuh tempo. Kemudian bagi pelanggan atau konsumen, laporan diperlukan untuk mengetahui kelangsungan hidup perusahaan, terlebih bila konsumen terlibat dengan perjanjian jangka panjang. Kemudian
Bagi pemerintah, laporan keuangan sebuah perusahaan akan digunakan sebagai dasar untuk pengaturan dan pengawasan aktivitas perusahaan, untuk menentukan kebijakan perpajakan, serta menghitung besarnya pendapatan nasional. Nah, yang terakhir bagi masyarakat. Apa perlunya? Yaitu untuk membantu masyarakat melihat tren dan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, sehubungan dengan kesempatan kerja, peluang usaha, dan sebagainya. Nah, dari bahasan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa laporan keuangan harus memiliki atau memenuhi 4 karakteristik, yaitu yang pertama, bahwa laporan keuangan harus understandable. Maksudnya, mudah dipahami oleh siapapun yang membaca laporan. 2. Relevance. Maksudnya, mampu mempengaruhi keputusan ekonomi serta membuat prediksi keuangan di masa yang akan datang. 3. Memiliki keandalan, yaitu tidak menyesatkan dan disajikan dengan jujur. 4. Dapat dibandingkan. Karena apa? Karena harus memiliki minimal 2 periode sehingga bisa dilihat kemajuan atau perkembangan keuangan perusahaan tersebut. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Selamat belajar, sukses untuk salam.